dari gundulnya, namanya bukan santri baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, jangan sampai hiruk pikuk ini melupakan Allah, penguasa segala-galanya, penentu segala sesuatu. Jadi kalau ada hiruk pikuk dan kita hanya sibuk dengan hiruk pikuknya, tidak menyadari ada Allah yang menguasai hiruk pikuk ini, inilah bagian dari masalah kita. Misal Israel dengan Palestina. Israel menjajah Palestina. Dan kita hanya sibuk melihat Israel, tidak mengingat Allah yang menciptakan dunia berikut isinya, termasuk Allah juga yang menciptakan Israel. Allah juga yang menciptakan dan menggenggam presiden Israel. Nah, ini harus sampai kita ke sana, karena kalau tidak nanti mentok. Jadi panas, jengkel, tapi tidak menyadari bahwa kehadiran mereka adalah ladang amal bagi rakyat Palestina, ladang ibadah, ladang jihad. Yang beruntung sebetulnya secara hakikat itu rakyat Palestina, walaupun secara syariat sepertinya menderita. Yang pasti rugi adalah yang jadi jalan kezoliman. Sepertinya ada yang ngobrol di lantai atas nih. Berarti benar, karena sekarang diam ya. Seperti hiruk pikuk di negeri ini ya, ada kasus Pak Basuki itu. Ini Pak Basuki ini ciptaan Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Dan terjadi ini juga dengan izin Allah, benar? Kalau kita hanya sampai mentok ke yang bersangkutan tapi tidak ingat siapa penciptanya, dengan izin siapa, ini kurang mantap nih. Karena kita hanya akan terbawa emosi kepada makhluk. Harusnya lebih tinggi dari itu, yaitu menyadari ini takdir pasti ada hikmahnya. Demikian pula misalkan dalam perang Uhud dulu, coba dibaca surat ketiga ayat 140. Surat ketiga surat apa? Ali Imran ya, tolong dibacakan, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Jika kamu pada perang Uhud ini ya mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kufar itu musuh pun mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran.
supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dan yang tidak iman, supaya menjadikan kamu, supaya sebagian kamu dijadikannya syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Jadi sebetulnya tidak ada yang hebat, yang wah pasukan luar biasa hebatnya, karena Allah saja yang mempergilirkan. Jadi apa dong hikmahnya? Jadi ada kemenangan itu yang asli itu bukan kemenangan pada peperangannya, bukan kemenangan pada perjuangannya. Kemenangan yang asli itu adalah niatnya ikhlas tidak. Karena di zaman para sahabat dulu banyak yang belum mengenyam kemenangan tapi sudah keburu wafat. Tapi menang asli jadi syuhada di sisi Allah. Artinya yang harus kita waspadai dalam perjuangan apapun bentuknya, niat kita nih benar tidak? Karena kalau tidak, walaupun meninggal merasa sebagai syuhada, jelas belum tentu diterima oleh Allah. Kalau niatnya hanya ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani, ingin disebut pejuang, ingin disebut hebat, lewat itu semua. Yang kedua, konsisten tidak kita. Pertama, niatnya sudah benar tidak. Yang kedua, konsisten tidak. Istiqomah tidak kita di dalam berjuang ini. Perkara hasil itu benar-benar urusan Allah. Seperti siapa yang bakal jadi pejabat, siapa yang bakal jadi gubernur, siapa yang jadi presiden, itu mutlak, itu adalah Allah yang menentukan. Surat Ali Imran ayat 26. Kita coba simak ya. Jadi yang namanya bagaimana kita berusaha memilih pemimpin yang baik, bagaimana memilih pemimpin yang beriman, yang akhlakul karimah, itu amal soleh bagi kita. Tapi siapa yang ditentukan, nah itu kekuasaan Allah. Jelas hadirin? Jadi jangan sampai kita menuhankan ikhtiar kita, seakan-akan kalau kita begini maka Allah akan nurut dengan keinginan kita. Enggak, pasti ada hikmah tersendiri yang Allah mau, yang Allah tetapkan. Silakan. Surat Quran surat Ali Imran ayat 26 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau cabut dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair,
di dalam genggaman-Mu lah ya Allah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang menetapkan Donald Trump jadi presiden itu Allah. Kalau Allah tetapkan sesuatu, maka jalan menuju adanya terwujudnya ketetapan itu pasti terjadi. Lalu apa dong ikhtiar kita? Oh, beda lagi. Kita ini hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan istiqomah di jalan Allah, sambil menyempurnakan ibadah dan doa, dan selebihnya pasrah tawakal ke Allah. Jadi tidak boleh ngatur Allah, ya ngatur diri saja supaya ikut dalam episode ini penuh dengan ketulusan, penuh dengan kegigihan, keistiqomahan di jalan Allah, ya. Di samping itu juga jangan sampai hanya gigih lahiriah, tapi gigih juga dalam ibadah dan doa, karena doa itu juga karunia Allah yang bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain yang Allah yang menentukan. Dan harus tawakal, karena kalau tidak tawakal berarti kita masih menganggap ada selain Allah yang berkuasa. Ini jelas sekali ya, bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah mau, dan Allah cabut. Kalau Allah mau cabut, ada aja jalannya, ya. Kalau Allah mau ngangkat derajat, ada jalannya terangkat. Kalau Allah mau menghinakan seseorang, Allah buka, tinggal hina saja. Semuanya kebaikan ada di dalam genggaman Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hadirin, kita doakan Pak Buniyani ini jadi tersangka. Tahu Buniyani siapa? Yang diduga pertama kali memposting sebagian rekaman dari pernyataan saudara Ahok. Cepat memang jadi tersangkanya. Kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan iman, kalau ada kesalahan diampuni dan diperlakukan dengan seadil-adilnya, ya. Karena mau tidak mau ini yang menjadi jalan umat bisa tergugah mengingat kepada Quran, benar? Bisa tergugah untuk bersatu. Tidak ada yang bisa mempersatukan umat sebanyak ini syariatnya kecuali dengan adanya kasus skandal penistaan agama ini, ya. Kalau partai tidak pernah bisa mempersatukan umat Islam, tidak, partai tidak. Juga etnis di luar, misalkan oh itu karena Tionghoa, karena Kristen, itu juga tidak mempersatukan umat Islam. Karena kita sudah biasa dengan etnis yang berbeda, dengan suku berbeda, dengan agama berbeda, itu di Indonesia sudah biasa, sangat biasa, dan tidak menjadi masalah bagi umat Islam. Jadi tidak paham dengan benar kalau menganggap ini bisa bersatu, berkumpul banyak begini, banyak elemen umat Islam karena partai, apalagi karena dibayar. Yang menganggap karena dibayar tuh yang biasa ngumpulin bayar, ya. Karena yang biasa melakukannya pasti melihat sesuatu tuh dengan cara pandang yang biasa dilakukan, biasa begitu. Kalau yang mengerti iman itu tidak bisa berkumpul umat sebanyak ini dengan berbagai bendera organisasi, ya, kecuali karena tersentuh hatinya oleh giroh semangat keislaman. Ya, semua ini sudah terjadi dan semoga banyak hikmahnya. Mudah-mudahan Pak Buniyani ini dikuatkan oleh Allah iman, diampuni dosanya, diistiqomahkan dan mendapatkan keadilan. Ya, walaupun banyak hikmah, kenapa kalau yang ini gesit sekali jadi tersangkanya, ya. Tapi kita ikuti proses hukum ini dengan baik, tidak emosional,
dan kita pantau bersama. Yang penting keadilan ditegakkan, karena segala sumber masalah adalah ketidakadilan. Ketidakadilan itu artinya kezaliman. Ketidakadilanlah sesuatu yang tidak pada tempatnya yang akan menimbulkan masalah. Ya, semoga kita semua bisa memantau ini dengan baik dan keadilan ditegakkan kepada siapapun, insya Allah. Tapi kalau di dunia ini tidak bisa bersikap adil, percayalah, di akhirat tidak akan bisa lari. Pasti keadilan dari Allah itu sempurna. Maka para penegak keadilan tidak boleh bermain-main, karena pasti akan ada saatnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang tidak bisa lari sama sekali. Masya Allah. Hadirin, nanti siang jam 9 silakan kumpul di BSM ya, Bandung Super Om Trans, ya begitulah ya, saya lupa lagi namanya ya. Silakan nanti kajian 2 mingguan. Mudah-mudahan guru kita sudah tersambung ini. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Guru? Pak Miftah mah enak sepanjang waktu jadi guru ya. Iya Pak, juga kalau di airport tuh suka ada selebaran, apa yang paling enak ditulis, businessman atau guru? Ternyata rasanya guru tuh lebih nikmat Pak. Semoga jadi amal soleh. Baik begitu Pak, minta doa tuh Pak Buniani jadi tersangka, ya semoga ada hikmahnya. Ya, karena kita bisa gini-gini juga syariatnya lewat beliau juga ya Pak ya. Maha adil, pasti Allah maha adil. Ya baik, silakan Pak Miftah. Tidak hanya menyembah hanya kepada Allah, tapi juga dalam sikap hidup keseharian, termasuk di dalam manifestasi tauhid di dalam menghadapi jabatan dan kedudukan adalah bahwa jabatan dalam batas-batas sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian juga kita harus berdoa, tetapi akhirnya kita harus yakin bahwa Allah lah yang menentukannya. Kenapa? Karena di dalam Islam kan kemuliaan seseorang itu tidak terletak pada jabatan, kedudukan, akan tetapi terletak pada kebaikan, pada amal solehnya. Jadi bisa saja orang punya kedudukan tinggi tapi tidak punya kemuliaan, ya. Dan juga bisa sebaliknya, orang tidak punya kedudukan apa-apa tapi dia punya kemuliaan baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ya, kita bisa membaca sejarah, tidak sedikit orang-orang yang punya kedudukan akan tetapi tidak punya kemuliaan. Atau juga kita bisa membaca cerita orang-orang soleh yang hidup sederhana. Mereka tidak punya kekayaan, apalagi juga kedudukan terhormat secara duniawi, tapi mereka punya kemuliaan. Jadi carilah izzah, kemuliaan, yang carilah ketakwaan. Kan sudah berulang kali kita membaca Al-Hujurat 13 itu, bahwa Allah menciptakan pria, wanita, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku bangsa. Yang paling mulia tetap aja yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sekali lagi
bagian dari manifestasi wujud bertauhid kita, tentang kekuasaan seperti itu. Nah, tadi dikutip ayat yang terkenal menerangkan tentang betapa kekuasaan itu, jabatan itu adalah sepenuhnya Allah yang menentukan, yaitu Ali Imran 26. Jadi bagi kita yang mungkin akan menduduki sebuah jabatan atau menginginkan sebuah jabatan, coba direnungkan ayat ini, boleh dibaca itu dalam berdoa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan olehmu, wahai Allah yang maha kuasa di atas segala yang berkuasa, Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Kau kehendaki, dan Engkau pula yang merenggut kekuasaan dari orang yang Kau kehendaki. Engkau memberikan kemuliaan kepada orang yang Kau kehendaki, dan Kau pula yang memberikan kehinaan kepada orang yang Kau kehendaki. Dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu yang baik, sesungguhnya Engkau adalah maha kuasa untuk berbuat apa saja. Nah, itu tauhid. Tauhid sekali lagi, keyakinan bahwa kekuasaan jabatan itu adalah Allah yang menentukan. Jangan diartikan bahwa kita kemudian tinggal diam saja. Ada yang disebut kita wajib berikhtiar. Oleh karena itu, yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya, usahanya. Hasilnya tidak akan, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu soal kedudukan, begitu juga soal rezeki. Allah lah yang maha kaya di atas segala yang kaya. Allah yang memberikan kekayaan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah pula yang merenggut kekayaan itu dari orang yang dikehendakinya. Ya, Allah memberikan apapun sesuai dengan kehendak Allah. Allah maha kuasa. Malah dalam ayat berikutnya itu dilengkapi lagi tentang kekuasaan Allah itu, yaitu tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Ya, Allah lah yang mengganti siang dengan malam, malam diganti dengan siang. Kemudian Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan seterusnya. Dan Allah lah yang memberi rizki kepada orang yang dikehendaki Allah. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Dan Engkaulah ya Allah yang memberikan rizki kepada orang yang Engkau kehendaki dengan tanpa bighairi hisab, dengan tanpa dihitung, diestimasi manusia bisa. Nah, itu juga manifestasi tauhid di bidang ekonomi, begitu, bisnis. Kita harus yakin yang maha kaya adalah Allah, yang memberikan kekayaan itu adalah Allah. Cuma jangan lupa juga bahwa jabatan kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, harta kekayaan yang Allah berikan kepada seseorang, selain merupakan anugerahnya, itu juga merupakan amanah, titipan dari Allah. Sebagai titipan dari Allah, itu semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia di dunia sekarang. Jadi jabatan kedudukan itu mengandung konsekuensi bertanggung jawab. Dalam satu hadis dikatakan adalah amanah kepemimpinan itu, jabatan itu sering melahirkan penyesalan dan kesedihan. Ini adalah sabda Rasul yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar. Mungkin pada waktu itu Abu Dzar berbicara tentang jabatan, tentang kedudukan kepemimpinan. Nabi memberikan komentarnya demikian, ya Abu Dzar, innaka dhaif, innaha amanatun, wa innaha khizyun wa nadamatun illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi tumina biha. Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah. Amanah jabatan kepemimpinan itu akan selalu melahirkan penyesalan dan kesedihan. Ya, streslah jadi pemimpin itu, kecuali bagi mereka yang dapat mengambilnya dengan cara yang baik dan dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya itu dengan yang baik. Jadi bagi mereka yang ngambil kepemimpinannya dengan cara tidak baik, ya, dan juga
tidak bisa melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik, itu akan melahirkan khizyun wa nadamatun, derita, sedih, stres, ya, tidak akan menjadi kebahagiaan. Nah, itu ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kepemimpinan jabatan itu amanah, oleh Nabi secara khusus dikatakan hati-hati, tunggu itu tanggal kehancurannya, ala fantaziris sa'ah, tunggu tanggal. Maka terlambat 1 menit, terlambat 1 detik, terlambat 1 jam sama, yaitu terlambat. Biasanya berdiri nanti siapapun itu, ya, termasuk para yang diamanahi jabatan-jabatan tinggi duniawi di Darut Tauhid ini sama saja, harus ada diperlakukan sama. Berdiri begini, persis begini, pada berdiri di sana. Kalau akhwat berdiri itu di dekat tangga, itu sudah menjadi konsekuensi. Nanti sesudah itu dijelaskan, karena tiap orang berbeda-beda alasannya, ya. Ada yang antar anak, ada yang nolong orang, tapi nanti bisa dipecahkan, karena kita tidak mencari kesalahan, tapi menegakkan keadilan. Yang salah harus berani untuk memikul kesalahannya, kalau benar harus berani untuk menyatakan kebenarannya, sehingga nanti keputusan seadil-adilnya. Sepakat hadirin? Tegang tidak nih sekarang? Tadi tegang dikit, ya. Lah jadi pemimpin ya begini. Kalau tidak punya keberanian melakukan ketegasan, maka akan semakin banyak ketidakdisiplinan. Tapi harus dibedakan antara tegas dan marah. Kalau marah itu asal usulnya nafsu. Dari sininya membara kebencian, lalu akan keluar dalam bentuk kemarahan. Marahnya bisa dilihat dari raut muka, sorot mata, perilaku, tutur kata, nanti akan cenderung melukai hati orang, melukai, menyakiti. Bodoh, pakai otaknya, dasar gak ngerti, ini adalah rasis, ini pengecut, wah ini blow on, ini apa, wah segala macam, ya, yang memuaskan nafsunya, yang sebetulnya tidak ada kaitan, dan cenderung ujungnya zolim. Tapi kalau tegas harus lihat fakta dulu. Saya lihat tadi semua duduk, kecuali ada beberapa santri yang tidur dan nyender di sana. Aturannya kalau sedang belajar, belajar, ya. Kalau waktu tidur, tidur. Karena yang lain sedang belajar dan ini tidur, ini fakta. Maka acungkan tangan, acung. Berdiri, berdiri, ini konsekuensi yang harus dipikul bagi yang memilih tidur pada waktu belajar. Dia nanti lapor ke kelasnya masing-masing. Kalau nanti terjadi lagi seperti ini, nah itu pilihan masing-masing, ya. AA sangat menghormati orang yang menghormati majelis taklim, karena majelis taklim itu majelis yang sangat disukai Allah, sampai orang tidak sengaja datang saja bisa diampuni dosa-dosanya, ya. Baik, ada hikmahnya, ada hikmahnya bertahan, ya. Ada yang merasa tidak bersalah, adik-adik boleh mengacungkan pendapatnya. Cung, Bisi mau melakukan pembelaan, kami akan undang pengacara. Kalau begitu ada yang merasa bersalah melakukan pelanggaran, acungkan tangan. Ini kenapa yang kuning kalau kiri kanan? Hah? Kurang pede yang kuning ini. Kenapa telat ngacungnya, Dek? Ya, terima kasih, turunkan. Ya, silakan duduk, Dek, Dek. Silakan duduk. Sama-sama, maafkan ya. Ada yang sakit hati mau balas, acungkan tangan.
Ini kenapa masih tetap berdiri? Ya. Lalu mungkin apa yang membahayakan dari sikap ini, yaitu marah itu biasanya timbul dari kebencian. Memang saya tidak suka sedang belajar ada yang tidur, tetapi tidak boleh ketidaksukaan itu membuat perilaku kita menjadi zolim. Tetap harus dalam koridor. Ini adalah anak didik, saya tanggung jawab untuk mendidiknya. Begitulah. Ada pertanyaan? Silakan. Tuh ternyata bisa bangun semua ya. Silakan, ada pertanyaan tidak? Alhamdulillah, nanya tidak, jangan takut salah hadirin ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan Ustaz Gaza? Ini anak yang barusan membacakan Quran. Ja, bisa bercerita enggak perubahan dulu dari senang ke internet menjadi senang ke baca Quran? Nanti aja. Perintah aja sekarang. Gaza ini anak ke berapa? Itu 2. Ja, ke berapa Ja? Ngaku. Ke-6 dari keluarga Bandung, tapi dari total ke-8 ya. Jadi ada beberapa perpindahan posisi. Di Bandung keluarga 7 ditambah 4 dari keluarga Jakarta 11, jadi total jenderal. Kemudian posisi Gaza keberapa sekarang? Ke-8. Bagus ya. Bapak suka lupa. Gaza ini dulu saya yang salah pada waktu diuji dengan popularitas AA dulu ya. Lalai memperhatikan keluarga, lalai memperhatikan anak, sehingga sibuk saja dengan popularitas, dengan media. Akibatnya Gaza tidak mendapatkan perhatian yang cukup sebagai anak kecil. Ya Jak, nggak apa-apa Gaza, ngomong aja, ditutup Qurannya Jak. Jadi Gaza waktu itu seneng internet, Bapak lihat ya. Iya, alhamdulillah. Bicara yang mantap Jak. Ya, siap. Karena sudah ikut SSG jadi begini, ke bapaknya kayak ke komandan aja. Enggak Pak, Bapak lagi jinak sekarang saya. Lalu bagaimana rasanya waktu itu Jak senang main internet tuh, apa game apa waktu itu tuh? Iya, game. Game ya. Itu sampai suka sekali waktu itu ya. Alhamdulillah, ya. Kok alhamdulillah, astagfirullah. Memang suka gugup begini ya. Terus usia berapa berhenti dari main game tuh Jak? Waktu mulai senang belajar Quran? Selesai SD, waktu masuk asrama. Waktu itu mulai masuk SMP. Di mana SMP-nya tuh? Sampai lupa begini saya SMP-nya. Di DT. SMP. Oh di DT. Oh alhamdulillah hadirin, ternyata DT. Tahun berapa itu Jak? Selesai SD tahun 2011 2012, kemudian masuk SMP 2012, mulai menghafal 2013. Alhamdulillah. Nah waktu itu ingat ya, mulai masuk senang di masjid itu tamat SD ya. Dari 2009 Bapak. Mulai di masjidnya Ya, oh iya salah lagi hadirin, maaf 2 tahun sebelumnya ya. Jadi mulai berhentinya, lalu gimana bisa berubah dari senang internet ke membaca Quran? Apa faktor pemicunya Ja? Nggak tahu ya. Iya. Tiba-tiba ingin atau gimana? Ya gitulah, jadi bingung.
yang serius ya. Biasa Gajah ngobrol normal, sekarang jadi kurang normal begini aja. Terus senang ke Quran tuh tiba-tiba apa faktor pemicunya? Apa coba dirasa-rasakan? Sing pakai hati aja. Ya mungkin salah satunya sempat dulu kan 2009 kalau tidak salah. Pertama kali ada santri tahfiz di DT. Memang sempat terbersit gitu ngelihat teman-teman yang menghafal. Gimana kalau misalkan Gaza suatu saat bisa ikut ngafal, karena memang waktu itu masih SD, masih tersibukan dengan pergi pagi pulang sore sampai rumah capek gitu. Terus juga sering sudah mulai suka melihat video-video imam-imam masjid yang Masya Allah, Allah beri karunia suara yang indah. Tentu pasti mereka juga hafal Quran. Sampai suatu saat ingin cita-cita, ditanya, Gaza cita-citanya apa? Ingin jadi anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Terus pernah juga cita-cita jadi imam, minimal ya kalau nggak imam Masjidil Haram, imam Masjid DT gitu. Ternyata alhamdulillah imam salat sunnah. Terkabul ya akhirnya. Jadi ternyata melihat yang membaca Quran, para penghafal Quran, menyimak para imam itu menjadi syariat jalan orang termotivasi. Pertanyaannya, kita apa yang sering kita lihat? Apa yang sering kita lihat tayangan video dan itu bisa jadi pemotivasi kita ke arah mana? Kalau yang dilihatnya para penghafal Quran, para imam, ternyata efeknya alhamdulillah bisa memotivasi. Lalu berapa lama dulu pesantren di Wadi Mubarak ya? Total itu 9 sampai 10 bulan dengan waktu efektif menghafal kurang lebih 8,5 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah 8,5 bulan bisa hafal 30 juz. Lalu pulang ke sini, mulailah di sini memang harus gigih untuk membuat hafalan itu mungkin ya, nempel terus. Terus di sini pesantren di mana aja, Jak? Selesai menghafal, lanjutin terakhir setahun terakhir dengan SMP, lanjutin SSG, sampai sekarang masih belajar di Darul Halim bersama Ustadz Wahab, Ustadz Rafiq yang mulai fokus membahas insyaallah ke cabang ilmu yang lainnya. Nah, kalau SMA jadi kelas berapa sekarang SMA tuh? Setara kelas 3. Setara kelas 3. Kenapa? Karena ini homeschooling. Tahu homeschooling? Rumah sekolah. Jadi sekolahnya di rumah. Jadi ini pesantren sana. Memang sengaja oleh Allah begitu supaya lebih cepat kajian kitabnya, bahasanya, karena diharapkan suatu saat bisa ikut membantu di pesantren ini. Jadi begitulah hadirin, asalnya senang ke internet, kemudian oleh Allah digugah hatinya, jadi senang baca Quran, dengan pertolongan Allah dimudahkan 8,5 bulan bisa hafal. Kalau kakaknya Teh Ica dulu berapa? 1 tahun 2 bulan ya? Mungkin, ya. Ya, lalu kakaknya melihat juga menjadi senang dan akhirnya menikah juga dengan hafiz, dan mudah-mudahan nanti semua nih sekeluarga jadi hafiz-hafizoh. Tuh saya berkeringat begini nih hadirin, kalau udah nyeritain keluarga teh tegang, takut nggak jadi amal karena terselip ujub, ria, macam-macam lah. Kelihatan saya keringetan nggak nih? Maaf ya, semoga ini termasuk bagian dari syukur saja menceritakan ini. Begitulah. Saya tidak sanggup melanjutkannya, mending cari bahasan yang lain. Gaza sing istiqomah ya. Ja, amin. Amin. Oh iya. SSG tahun berapa Gaza dulu? Angkatan berapa? 28 2014 akhir.
Oh, angkatan 28 dengan Gazi ya. Ya, bareng juga dengan Ustadz Yusuf. Oh, dengan Ustadz Yusuf, dengan calon mantu. Udah mantu belum waktu itu belum? Masih dalam proses belum tuh. Wah, proses. Oh, gitu ya. Karena memang salah satu syarat mantu tuh SSG ya. Nggak usah ngacung deh, nggak lagi pencarian sekarang. Jadi waktu itu Gazi, Ustadz Yusuf, SSG satu angkatan. Nah, alhamdulillah. Ada manfaatnya nggak, Za? Kelihatannya Gaza waktu itu Jumat juga sudah mau latihan, padahal mulainya Sabtu. Apa nikmatnya latihan SSG, Za? Apa ya? Siap. Siap. Ayo. Salah satunya terasa meskipun dari beberapa latar belakang yang berbeda, kita berkumpul bersama untuk niat yang sama. Jadi terasa nikmatnya berjuang bersama untuk membantu yang lain yang perlu didorong ataupun yang ditarik. Maksudnya jadi bersama-sama untuk tujuan yang sama meskipun dengan bekal yang berbeda gitu. Jadi ada orang yang belum paham agama, kita bantu. Ada orang yang lebih banyak paham, di situ bagian ngajarnya. Jadi kita ya bersama-sama belajar gitu dengan SSG itu. Yang paling dirasakan kebersamaannya. Saran ini bagi teman-teman, ayo nanti ikut SSG. Saya lihat anak-anak juga dari mulai paling besar Gaida, ya, Gazi, Gina juga ikut latihan pendidikan. Anak-anak semua diminta ikut dan alhamdulillah mudah-mudahan jadi jalan berubah menjadi lebih baik. Begitulah rekan-rekan. Saya mohon maaf ini keringetan begini. Mudah-mudahan Allah menerima cerita ini menjadi amal soleh ya. Tidak jadi pengotor hati tapi malah menjadi pemotivasi. Terima kasih kepada seluruhnya. Insya Allah kalau banyak yang nanya bagaimana kegiatan 2.12 nanti ya, akan ada statement resmi tentang kegiatan bulan Desember tersebut karena semuanya masih sedang digodok, dipertimbangkan. Tapi kita harus penting sekali bukan masalah aktivitas lahirnya, tapi dengan adanya kejadian di Indonesia seperti ini kita semakin yakin bahwa satu ayat Allah saja diganggu bisa seperti ini. Kita sayang sekali kalau kepedulian kepada Al-Quran hanya jadi bahan aksi lahir, tapi harusnya pertanyaannya rajin baca Quran tidak nih kita setiap hari. Harusnya bela Quran itu membuat kita tiap hari membaca Al-Quran, juga mempelajari terjemahnya tiap hari itu, dan tiap hari melakukan perubahan diri kita dengan mengamalkan Al-Quran. Jadi membela Al-Quran yang paling sejati adalah dengan menjadi pengamal Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika ditanya ke Siti Aisyah seperti apakah akhlak Rasul, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi bisa dibayangkan gara-gara ada kejadian ini masyarakat Indonesia lebih gigih belajar Quran, masyarakat Indonesia umat Islam lebih gigih mengamalkan Quran, pasti akan bangkit sebuah keindahan di negeri ini. Jangan sampai fokus kepada Pak Ahoknya saja, tetapi fokus kepada perubahan diri kita, karena Pak Ahok sendiri sudah ada perhitungannya di sisi Allah dan kita pun akan punya perhitungan sendiri dengan amal-amal kita. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik. Mohon maaf ya dek. Dimaafkan tidak nih? Maafkan ya. Dimaafkan. Terima kasih katanya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan para penyimak lewat Facebook, terima kasih. Sampai jumpa nanti di Masjid Trans Mall Studio ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram.
Ya Allah, bukakan pintu hikmah di balik kejadian apapun yang Engkau tetapkan. Bukakan pintu hikmah di balik apapun yang kami rasakan ya Allah. Hanya Engkaulah yang membuka pintu hati kami. Hanya Engkaulah yang membimbing kami memahami kebenaran-Mu. Hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah yang membuat kami bisa berubah menjadi lebih baik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun, khususan saudara kami di Myanmar, di Suriah, di Palestina. Ya Allah, berikan kekuatan iman, berikan perlindungan-Mu ya Allah, berikan pertolongan-Mu. Jauhkan dari semua yang menzoliminya ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kebatilan, kezaliman mendapatkan kemenangan ya Allah. Kumpulkan hamba-hamba-Mu yang berhati tulus ya Allah, menjadi bukti kemuliaan agama-Mu, menjadi benteng bagi umat-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada negeri kami ini para pemimpin yang betul-betul Engkau ridhoi, pemimpin yang imannya teguh, yang takut padamu, yang benar-benar dekat denganmu, yang bisa membimbing kami semua selalu dekat denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin, ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.